Jawaban Teddy Minahasa disebut tidak sopan dan emosional saat sidang kasus sabu. Majelis Hakim yang mulia, yang dirahmati Allah, tim jaksa penuntut umum yang terhormat, tim penasihat hukum saya yang saya banggakan, hadirin pengunjung sidang yang saya hormati, serta saudara-saudara saya umat Islam, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf saya yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang mulia maupun kepada tim jaksa penuntut umum. Manakala selama persidangan dalam perkara ini, saya sebagai terdakwa dianggap berperilaku yang kurang santun dan emosional. Hal tersebut terjadi secara alamiah karena selama hidup saya tidak pernah bermasalah dengan hukum, sehingga ada perasaan tidak terima dengan kenyataan ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri beserta seluruh personil Polri atas terjadinya peristiwa ini, sehingga berdampak terhadap memburuknya citra Polri. Majelis Hakim yang mulia, nota pembelaan saya sebagai terdakwa ini saya beri judul sebuah industri hukum dan konspirasi. Bahwa saya sejak awal didampingi oleh penasihat hukum Bapak Hendrio Sodiningrat, yang kemudian diganti dengan Bapak Hotman Paris Hutapea dan Partners. Namun terhadap 6 tersangka lainnya, yaitu Dodi, Linda, Samsul, Kasranto, Janto, dan Nasir, semuanya didampingi oleh penasihat hukum yang disiapkan oleh penyidik, yaitu Bapak Adril Fiari Purba. Dan menjelang masa persidangan, tersangka Janto, Pak Luhutan Situmorang, dan M. Nasir mencabut kuasa hukum Adril Fiari Purba karena sesuatu hal, yaitu tidak sesuai dengan hati nurani dari kedua tersangka ini. Kemudian pada saat di persidangan sebagai saksi, di mana saya sebagai terdakwa, saksi Janto Parluhutan Situmorang dan Muhammad Nasir mengakui bahwa selama proses penyidikan ada yang mengarahkan untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa mengawali pembacaan pledoi atau nota pembelaannya dengan permintaan maaf soal sikapnya selama dalam sidang. Hal itu ia utarakan lantaran mengaku dianggap selalu emosional. Teddy mengaku sikapnya dianggap kurang sopan dan emosional itu terjadi secara ilmiah. Pasalnya ia mengklaim baru pertama kali ini bermasalah dengan hukum, sehingga ada perasaan tidak terima dengan kenyataan. Selain itu, mantan Kapolda Sumbar itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri atas masalah hukum yang menyimpannya ini. Ia menyadari kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dirinya ikut tersorot juga telah membuat citra Polri buruk, walaupun hingga kini ia tak mengaku terlibat. Untuk diketahui, terdakwa mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa Putra dituntut hukuman mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukit Tinggi. Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakbar, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kata jaksa membacakan tuntutan. Kejagung menyatakan bahwa tuntutan pidana mati terhadap mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa sudah sesuai. Pasalnya, dia dinilai merupakan pelaku intelektual dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak buahnya tersebut, sehingga hukumannya harus lebih berat daripada terdakwa lain. Pada hari Kamis 13 April, mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang lanjutan dengan agenda membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus peredaran narkoba jenis sabu di PN Jakbar. Dalam kesempatan itu ada sejumlah hal yang disampaikan Teddy Minahasa, salah satunya ia mengaku ada pihak-pihak yang sengaja membidik dan menjatuhkannya lewat kasus peredaran narkoba. Dalam pledoinya, Teddy Minahasa juga mengatakan dalam proses hukum yang dialaminya terjadi banyak pelanggaran, salah satunya saat proses penetapan dirinya sebagai tersangka. Menurut Teddy, ia belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu, tetapi tiba-tiba status hukumnya menjadi tersangka. Hal ini yang mengesankan bahwa dia memang dibidik untuk dijatuhkan dan saat ini terbukti bukan hanya dijatuhkan namun juga dibinasakan. Dia lalu menyebut penetapan tersangka terhadap dirinya hanyalah berdasarkan keterangan saksi dan percakapan chat WhatsApp yang berasal dari hari ekstraksi handphone milik tersangka lainnya. Selain itu, menurut Teddy, Linda Pujastuti bohong tentang adanya pernikahan siri dengan dirinya. Menurutnya, pengakuan Linda Pujastuti sebagai istri siri pun sangat tidak logis. Berikut saudara pernyataan mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus peredaran narkoba jenis sabu di PN Jakbar, dihimpun liputan6.com. Mantan Kapolda Sumbar
Irjen Teddy Minahasa mengawali pembacaan pledoi atau nota pembelaan dengan mengutip dari surah Al-Baqarah. Momen itu tergambar saat sidang Teddy di Pengadilan Negeri Jakbar dengan perkara peredaran narkoba. Dalam nota pembelaan yang dibacakan Teddy dengan judul Industri Hukum dan Konspirasi dimulai dengan mengungkapkan rasa hormatnya kepada pihak jaksa.